Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ledakan atmosfer di wilayah unik Devil City tampaknya telah mencapai kondisi hampir membuat semua orang menjadi gila, 2 hari akhirnya telah berlalu begitu saja. Saat sinar matahari menembus awan dan menerangi daratan, kegilaan yang tak terhindarkan meletus di seluruh kota unik iblis. Suara angin yang menusuk telinga terus-menerus terdengar di langit, ketika sosok demi sosok bergegas memasuki wilayah iblis unik, itu nampak seperti segerombolan belalang. Di tempat yang tidak jauh di utara unik Devil City, tanah telah sepenuhnya berubah menjadi kegelapan yang sangat suram. Bau yang menyebabkan jiwa seseorang merasa tidak nyaman, telah menyebar dari tanah. Daerah iblis yang unik diselimuti oleh arai yang sangat menakutkan, yang berasal dari zaman kuno, telah dikatakan bahwa, susunan ini diciptakan oleh upaya gabungan dari banyak pakar elit pada zaman itu, dan susunan ini telah menyegel sebidang tanah ini selama bertahun-tahun. Namun tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan erosi yang disebabkan oleh waktu. Meskipun arai ini sangat mengerikan, di bawah berlalunya waktu, beberapa lubang yang pecah muncul. Dengan demikian, orang bisa masuk dari titik-titik tertentu. Pinggiran kota unik iblis adalah salah satu poin titik ini untuk masuk. Ini adalah hamparan dataran hitam. Di ujung dataran, jejak distorsi telah muncul, indikator yang telah terlihat jelas tentang di mana dataran ini berakhir. Saat ini, ada kerumunan besar yang menutupi langit di atas dataran. Suara angin yang tergesa-gesa terus terdengar di kejauhan, itu sangat jelas telah memperluas kerumunan yang sudah sangat besar ini. Swoosh! Sekelompok besar tokoh melesat ke depan, sebelum akhirnya muncul di tempat yang berjarak sekitar 1000 meter dari layar pelindung spasial. Mengungkapkan penampilan mereka, mereka adalah murid Sekte Dao. Lindong dan yang lainnya secara alami berada di antara kelompok ini. Benar-benar pemandangan yang luar biasa. Gumam Lindong dalam benaknya. Mengambang di udara, kelompok itu melihat kerumunan besar tak berujung di sekitar mereka, sebelum mereka tanpa sadar menutup bibir mereka. Ini tidak diragukan lagi, ini merupakan kesempatan besar bagi wilayah Suan Timur. Satu-satunya kata yang bisa menggambarkan adegan ini akan luas dan perkasa. Merasa agak terkejut, Lindong mengangguk seakan-akan dia telah memahami wilayah tersebut. Di antara tokoh-tokoh yang menghapus langit, dia bisa merasakan bahwa ada beberapa aura secara samar dan agak kuat. Orang bisa mengatakan bahwa ada harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi di antara mereka, namun tidak ada yang tahu seberapa banyak sosok yang kuat ini. Benar saja, kompetisi sekte besar adalah pertemuan para monster. Mata Lindong menyapu langit, sebelum tiba-tiba beristirahat pada sekelompok tokoh yang agak jauh, dengan pedang panjang di punggung mereka. Tubuh mereka mengeluarkan pedang ki yang cepat dan ganas, pedang itu begitu tajam, sampai-sampai tampak mampu menembus dunia. Mata Lindong menyapu kelompok sosok itu, sebelum fokus pada bagian depan kelompok. Di sana berdiri seorang pria yang tampaknya tidak terlihat istimewa, namun aura tajam dari tubuhnya menyebabkan mata Lindong menyusut sedikit. Mereka adalah murid-murid pedang sekte. Mereka dipimpin oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda SWOT Sect, sosok yang memimpin kelompok itu dikenal sebagai SWOT fanatik, yaitu Sueling. Ia juga berada di puncak panggung 9 Yuan Nirvana, telah dikabarkan juga, bahwa dia telah berhasil mempelajari seni pedang suci dari Sekte Pedang, dan kecakapan menyerangnya sangat menakutkan dan ganas. Di saat tatapan Lindong mendarat pada pria itu, berdiri di sampingnya, Ying Xiao membuka mulutnya dan dijelaskan. Oh, ucap Lindong sambil mengangkat alisnya. Dia telah mendengar tentang SWOT Sein Arts. Itu dianggap sebagai seni bela diri yang kuat, yang tidak kalah dengan Sky Emperor Scripture. Orang-orang berbaju putih di sebelah kiri, serta orang-orang berbaju kuning yang tidak jauh dari mereka, masing-masing adalah murid dari Sekte Ilahi dan Lembah Simbol. Kali ini, anggota generasi muda yang paling tangguh dari Divine Sect adalah seorang gadis yang bernama Suewan. Adapun murid yang memimpin Lembah Simbol, ia disebut Mao San. Kedua kemampuan energi mental mereka telah mencapai tingkat Master 9 Sel Simbol Surgawi.
Metode serangan mereka tidak berwujud dan tidak dapat diprediksi, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Ucap Ying Xiao melanjutkan, sambil menunjuk kedua titik yang berbeda. Mengikuti jarinya, Lindong berbalik dan melihat seorang gadis dalam gaun putih, yang berdiri dengan anggun di depan kelompok tokoh berpakaian putih. Dia tampak agak halus, namun fitur yang paling menonjol adalah rambutnya yang seputih salju. Saat angin sepoi-sepoi bertiup kencang, rambutnya mirip dengan kepingan salju yang berkibar dan menari. Energi mental yang agung dan inkorporeal bergelombang di sekelilingnya, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi sedikit. Mata Lindong tertuju pada gadis bernama Sue Yan untuk sementara waktu, sebelum berbalik ke arah di mana anggota simbol Vali berada. Di tempat itu, berdiri seorang pemuda mengenakan jubah kuning besar. Permukaan jubah kuningnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan misterius, sementara cahaya samar-samar bersemi darinya. Dari kelihatannya, jubah kuning ini sebenarnya adalah Soul Tracer yang cukup kuat. Selain itu, fluktuasi energi mental dari tubuhnya tidak sedikit lebih rendah dari gadis berambut putih itu. 9 sel master simbol surgawi, gumam Lindong dalam benaknya. Lindong menutup bibirnya. Energi mentalnya hanya berada di tingkat 6 master segel simbol surgawi, dan dia cukup lemah dibandingkan dengan mereka berdua. Setelah semua itu, Lindong telah menghabiskan lebih banyak waktu pada Yuan Power daripada energi mental. Orang-orang di sana seharusnya dari Great Desolate Palace kan? Tanya Lindong. Setelah menghela nafas, Lindong melihat ke arah lain, di mana sekelompok orang kekar berdiri. Banyak dari mereka yang membuka lengan kekarnya, sementara pembuluh darah di tubuh mereka seperti naga. Undulasi memancar dari tubuh mereka seperti arus besar, menyebabkan mereka terlihat seolah-olah adalah binatang iblis yang berbentuk manusia. Setelah menyapu pandangannya di tubuh mereka, mata Lindong berhenti di depan kelompok itu sebelum sedikit melongo. Di tempat itu, ada seorang pria yang agak kurus. Ketika dia berdiri di depan sekelompok tubuh kekar yang pemberani, dia tampak seperti anak kecil, itu sangat kontras, dan pemandangan seperti itu sangat lucu. Tentu saja, ekspresi kaget di wajah Lindong hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum menghilang, saat ia melihat ekspresi hormat yang diberikan oleh badan-badan kekar kepada pria kurus itu. Yup, pria kurus itu adalah murid kakak paling senior dari Great Desolate Palace, Wu Hong. Jangan meremehkan fisiknya. Tubuh fisiknya telah dilatih hingga tingkat yang sangat pemberani. Telah dikatakan, bahwa pernah ada ahli panggung 9 Yuan Nirvana yang menantangnya, yang pertahanannya langsung dihancurkan oleh satu pukulan. Bahkan tubuh emas Nirvananya benar-benar rusak, menyebabkannya menderita luka serius. Ucap Ying Xiao sambil menganggukkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, ini adalah kumpulan monster, jawab Lindong dengan senyum tipis. Untuk dapat menjadi anggota yang paling menonjol di antara rekan-rekan mereka dalam sekte masing-masing, orang-orang ini benar-benar telah membuktikan bakat dan kemampuan mereka. Kompetisi sekte besar ini benar-benar akan sangat menarik. Ying Xiao mengangguk dan baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat dia memandang ke kejauhan dan dia berkata, kelompok 9 surga tertinggi kemurnian istana juga telah tiba, ucap Ying Xiao. Lindong juga mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah di mana suara angin yang bergegas itu hadir. Setelah beberapa saat, sekelompok besar sosok muncul di langit. Menyusul penampilan kelompok ini, udara di atas dataran mulai tumbuh agak gelisah, ketika tatapan berapi-api berkumpul satu demi satu di depan kelompok murid 9 surga surgawi kemurnian agung. Di tempat itu, ada sosok yang cantik dalam gaun putih yang mirip salju. Menginjak di atas teratai hijau, dan dengan temperamen yang tenang dan dingin seperti peri yang turun ke alam fana, dia adalah Ling Qingzu. Saat Lindong menatap Ling Qingzu, dia tanpa sadar menggosok hidungnya. Ketika dia muncul, dia memperhatikan bahwa sebagian besar murid yang paling menonjol dari berbagai sekte, semua berbalik untuk menatapnya. Di dalam tatapan mereka, ada kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Sepertinya kata-kata yang Ling Qingzu katakan 2 hari yang lalu, memang tidak bohong. Ucap Lindong kaget. Saat tatapan Lindong menyapu Ling Qingzu, dia tiba-tiba berseru kaget. Tatapannya yang terkejut, berhenti di tepat di belakang Ling Qingzu. Dia telah melihat sosok seorang wanita muda yang akrab, ternyata, itu adalah Su Rou. Saat ini, wanita muda itu mengenakan gaun hijau muda. Wajahnya tidak lagi terlihat malu-malu sebelumnya, dan senyum muncul ketika dia berbicara dengan murid-murid senior dan junior di sekitarnya. Sepertinya wanita muda yang harus berpura-pura tegar saat ditegur oleh trio Lindong itu, akhirnya telah tumbuh dewasa.
Di kejauhan, Surou yang sedang berbicara dengan murid kakak dan adik lelakinya, tampaknya merasakan sesuatu. Lalu dia mengangkat kepalanya, dia berbalik ke arah Dao Sek. Pada saat berikutnya, dia melihat senyum lembut di wajah yang sudah dikenalinya yang sedang menatapnya. Kakak Lindong, gumam Surou. Surou melongo sejenak. Segera setelah itu, kejutan yang menyenangkan dan senyum gembira muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia melambai pada Lindong tanpa peduli dengan tatapan sekitarnya. Melihat Surou yang sangat terkejut, Lindong memberikan senyum tipis sebagai tanggapan. Tindakan Surou jelas dilihat para murid Dao Sekte di samping Lindong. Sambil melongo sebentar, mereka melanjutkan untuk melihat Lindong. Kenapa semua orang kenal orang ini? Ucap murid Dao Sekte. Jaringan kamu tampaknya menjangkau agak jauh dan luas. Ucap Ying Xiao Xiao, sebelum dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke Ying Huan, yang saat ini mengobrol dengan King Ye. Dia tampak seperti tidak menyadari apa yang sedang terjadi, namun Ying Xiao Xiao dapat menemukan perubahan halus dalam pandangannya, yang kadang-kadang berkibar ke tempat yang jauh. Itu sangat jelas, bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan masalah ini. Dia adalah seorang teman yang aku kenal, selama berada di Perang 100 Kekaisaran. Jawab Lindong sambil tersenyum, sebelum menatap Ying Huan yang masih menolak untuk berbicara dengannya. Dia diam-diam merasa tidak berdaya, kemampuan merajuk wanita kecil ini memang agak luar biasa. Di daerah Nine Heavens Supreme Purity Palace, Ling Qingzu sedikit terkejut karena tindakan Surou, sebelum bertanya dengan suara lembut apakah kamu kenal dia? Tanya Ling Qingzu. Ya, jika bukan karena kakak laki-laki Lindong, selama Perang 100 Kekaisaran, aku dan kakak lelaki kemungkinan besar tidak akan mencapai Gunung 100 Kekaisaran. Jawab Surou sambil tersenyum, saat dia menganggukkan kepalanya. Kakak Lindong sangat tangguh, itu sangat terlihat jelas, bahwa dia berasal dari kekaisaran peringkat rendah, namun dia berhasil menjadi juara Perang 100 Kerajaan. Pada akhirnya, ketika wilayah Suan Barat berusaha untuk menangkap kerajaan kuno, ia memaksa musuh-musuh kita untuk mundur, karena kakak Lindong dengan paksa memanggil 3 kesengsaraan petir angin. Ucap Surou. Wajah Surou dipenuhi dengan senyuman. Melihat ini, beberapa murid laki-laki di sekitarnya merasa sedikit cemburu. Itu karena mereka belum pernah melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu, selama waktunya di Nine Heavens Supreme Purity Palace, di mana statusnya tinggi seperti matahari terbenam. Ling Qingzu dengan lembut menganggukkan kepalanya, alisnya sedikit terkulai saat dia menekan sedikit fluktuasi yang melintas melewati matanya. Sepertinya dia memiliki beberapa pengalaman luar biasa selama bertahun-tahun. Pikir Ling Qingzu. Lindong secara bertahap menarik pandangannya dari lokasi kelompok 9 surga agung Istana Kemurnian, sebelum memutar kepalanya ke daerah lain di langit. Dengan suara lembut dia berbicara. Orang-orang dari gerbang Yuan telah tiba, ucap Lindong. Saat kata-katanya memudar, ekspresi para murid Dao Sekte di belakangnya samar-samar tenggelam. Mereka mengangkat kepala mereka, dan memperbaiki pandangan mereka di tempat tertentu di langit. Desir-desir. Di bawah tatapan mereka, suara angin yang tergesa-gesa dengan cepat terdengar, ketika sekelompok hitam meledak seperti awan hitam dengan cara yang agak sombong, sebelum akhirnya muncul di tempat yang paling dekat dengan distorsi ruang. Ketika kelompok besar tokoh ini muncul, perhatian Lindong langsung menuju bagian depan kelompok murid Yuan Gate ini. Pada posisi itu, 3 sosok berdiri tegak lurus. Aura yang meroket melalui langit perlahan meletus dari mereka, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. 3 raja kecil gerbang Yuan, keberadaan paling menonjol di antara anggota generasi muda di wilayah Suan Timur. 3 individu yang paling dihormati dalam kompetisi sekte besar akhirnya muncul. Ratusan murid gerbang Yuan membentuk barisan tertib di udara. Riak agung yang memancar dari tubuh mereka berkumpul bersama, menyebabkan guntur teredam bergema di langit. Itu adalah pemandangan yang akan menyebabkan alis orang melihatnya akan terangkat. 3 sosok berdiri di depan semua murid gerbang Yuan. Aura dari ketiga murid ini mungkin tidak mengesankan, jika dibandingkan dengan kehadiran gabungan dari ratusan orang di belakang mereka, tetapi mereka sama mengesankannya dengan 3 gunung besar yang berdiri di depan para murid gerbang Yuan. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Mata Lindong juga sedikit menyipit karena penampilan ketiga tokoh ini. Dia pernah bertemu Raja Petir Kecil, Lei Qian, salah satu 3 raja di antara mereka. Oleh karena itu, pandangannya menatap langsung ke kiri di mana Lei Qian berada. Di sana dia melihat seorang pria berpakaian putih tampan yang memegang kipas lipat. Kipas itu dikibarkan sedikit, memberinya penampilan yang anggun dan ilmiah.
Namun gelombang fluktuasi kuat yang merembes darinya memungkinkan orang untuk memahami, bahwa akan sangat bodoh untuk memperlakukannya sebagai seorang yang tak berdaya. Dia adalah Raja Roh Kecil, Ling Zhen, ucap Ying Xiaoxiao dengan lembut. Wajahnya agak serius saat dia menatap pria berpakaian putih itu. Lindong sedikit mengangguk. Matanya juga menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan, bahwa Raja Roh Kecil ini, Ling Zhen, tampaknya bahkan lebih berbahaya daripada Lei Qian. Gerbang Yuan memang layak menjadi sekte terkuat di wilayah Suan Timur. Itu dapat membandingkan jika melihat ini, hanya dari celah antara para murid dari berbagai sekte. Namun yang terkuat dari gerbang Yuan tiga raja kecil bukanlah keduanya, melainkan adalah, Yuan King, Yuan Chang kecil. Ucap Ying Xiaoxiao. Mata Ying Xiaoxiao sedikit rumit. Suaranya tampak sedikit serak ketika dia mengucapkan nama ini, itu sangat jelas, bahwa nama itu memberinya tekanan besar. Lindong mengangguk pelan. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah tempat antara Lei Qian dan Ling Zhen. Seorang pria berpakaian biru dengan penampilan biasa, yang berdiri di sana sambil tersenyum. Penampilannya tidak begitu menakutkan seperti yang dibayangkan Lindong. Namun tatapan yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan pada pria berpakaian biru itu, sementara dia tersenyum berdiri di depan para murid gerbang Yuan. Kemampuan untuk menarik perhatian itu tidak lebih lemah dari Ling Qingzu. Lindong melirik sekte super lainnya. Monster-monster dari berbagai sekte akan memiliki ekspresi yang agak tidak wajar, ketika mereka melihat Yuan Chang. Perhatian melintas di mata mereka. Sikap mereka dengan jelas menunjukkan, bahwa mereka sangat takut padanya. Dari adegan ini, bahkan Lindong tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa kehadiran Yuan Chang memang kuat. Pemimpin tiga raja kecil itu menjalani reputasinya sebagai yang terkuat. Yuan Chang berpakaian biru memalingkan kepalanya, di bawah fokus tatapan yang tak terhitung di langit. Setelah itu, dia melemparkan pandangannya ke arah tempat 9 surga agung kemurnian istana berada. Tentu saja, lebih spesifiknya, tatapannya itu mengarah ke arah Ling Qingzu, yang berdiri di atas teratai hijau. Hahaha, kali ini, memang Ling Qingzu yang memimpin 9 surga kemurnian tertinggi istana. Jika kita akhirnya bertemu di Unik Devil Region, aku berharap Ling Qingzu akan menahan sikapnya sedikit. Ucap Yuan Chang. Yuan Chang memandang Ling Qingzu. Wajah itu, yang tidak tampan tetapi tetap menarik, tanpa sadar tersenyum. Setelah itu, dia tertawa dengan lembut. Harus dikatakan, bahwa Yuan Chang ini adalah seorang pria dengan pesona yang besar. Meskipun dia tidak benar-benar tampan, sikapnya ketika dia berbicara, menyebabkan seseorang tampak bermandikan angin musim semi. Tanpa disadari, kehati-hatian dalam hati seseorang secara bertahap akan melemah. Saudara bela diri Yuan Chang sedang bercanda. Qingzu tidak memiliki kemampuan itu. Jawab Ling Qingzu sambil menurunkan bulu matanya yang panjang, sebagai jawaban atas kata-kata Yuan Chang dan dengan lembut. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Ling Qingzu diam-diam melirik ke kejauhan tanpa ada yang memperhatikan. Itu adalah arah di mana Lindong saat ini. Qingzu benar-benar rendah hati. Jika kamu berusaha sekuat tenaga, bahkan aku mungkin tidak dapat dengan mudah untuk mendapatkan kemenangan. Balas Yuan Chang sambil tertawa. Setelah itu, dia menarik matanya sedikit. Dia menoleh dan melihat ke arah kemana para murid dari Sekte Dao berada. Saat mata Yuan Chang melihat ke arah murid Dao Sek, Lindong bisa merasakan tubuh semua murid Dao Sekte di belakangnya menjadi tegang sejenak. Bahkan kekuatan Yuan dalam tubuh Ying Xiaoxiao dan Wang Yan, beredar tanpa sadar dengan cara yang lebih terburu-buru. Ying Xiaoxiao, Wang Yan, hahaha, kalian semua dapat dianggap sebagai kenalan lama. Ucap Yuan Chang sambil tersenyum saat menatap Ying Xiaoxiao dan yang lainnya saat dia berbicara. Ekspresi pasangan Wang Yan sedikit tenggelam. Meskipun suara Yuan Chang terdengar lembut, mereka bisa merasakan haus darah yang dingin dan gelap, yang melonjak di bawah permukaan. Yuan Chang sekali lagi tersenyum setelah melihat ekspresi Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Matanya akhirnya berhenti di Lindong, saat mata panjangnya menyipit sedikit. Aku telah mendengar, bahwa juara 100 perang kekaisaran ini telah menolak undangan gerbang Yuan aku, dan malah memasuki Dao Sekte. Sekarang aku melihatnya, Sekte Dao kamu memang berhasil mendapatkan cukup banyak keuntungan. Ucap Yuan Chang. Yuan Chang tersenyum. Suaranya berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan. Ini mungkin bagus juga, lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor ular. Ucap Yuan Chang. Tawa Yuan Chang segera menyebabkan mata sejumlah murid Dao Sekte menjadi geram. Kata-kata ini menyiratkan, bahwa Lindong hanya bisa menjadi pemimpin karena kelemahan Dao Sek mereka. Jika Lindong pergi ke gerbang Yuan mereka, Lindong hanya akan berada di peringkat terakhir.
Orang ini mungkin terlihat ramah, tetapi kata-katanya seperti jarum yang disembunyikan di dalam kapas, menusuk satu sampai tulangnya akan terluka. Keributan asli di langit juga menjadi sunyi saat ini. Para anggota dari berbagai sekte super sedang menonton adegan ini. Dendam antara Yuan Gate dan Dao Sek sangat dalam. Semua orang yang hadir menyadarinya. Namun mereka tidak menyangka, bahwa percikan dan gejolak yang tersembunyi, kini telah muncul saat mereka bertemu. Namun dari penampilannya, sepertinya Dao Sek tidak dapat mengalahkan gerbang Yuan. Dari daerah di mana istana kesucian tertinggi 9 surga berada, alis Ling Qingzu sedikit bersatu. Dia melirik Su Ruo di sebelahnya. Wajah kecil yang terakhir ditutupi dengan kekhawatiran. Itu sangat jelas, dia juga menyadari kesenjangan antara para murid dari Dao Sek dan Yuan Gate. Kepala ayam atau seekor ular. Masih terlalu dini untuk mencapai kesimpulan sekarang. Balas Lindong. Ekspresi Lindong tidak mengandung rasa takut sedikit pun, saat di depan banyak tatapan berkumpul dari semua tempat. Dia tertawa. Saat itu, bukankah senior Dao Sek aku, Zhou Tong, juga mengalahkan 3 raja kecil Yuan Gate kamu sampai 1 terbunuh, 1 terluka dan 1 melarikan diri. Ucap Lindong. Beberapa kegemparan mulai diaduk di langit, ketika kata-kata ini diucapkan. Cukup banyak orang memiliki wajah penuh kejutan, itu sangat jelas, mereka tidak berharap bahwa Lindong benar-benar berani berbenturan langsung untuk melawan Yuan Chang. Orang bodoh yang sombong, yang tidak tahu batas kemampuanmu. Jangan bilang padaku, bahwa kamu berani membandingkan dirimu dengan Zhou Tong. Jawab Lei Qian sambil tertawa dingin dan mengejek. Bahkan Zhou Tong sendiri kesulitan melarikan diri, dan dibunuh oleh gerbang Yuan aku. Raja Roh Kecil, Wang Ling, yang memegang kipas lipat, berkata sambil tersenyum. Seorang guru sekte Yuan Gate yang agung, dengan hinanya menurunkan dirinya untuk menyerang murid Dao Sek. Ini memang menyebabkan orang lain tercengang. Balas Lindong sambil tertawa. Ling Zhen dan Lei Qian sedikit mengernyit, ketika mereka mendengar kata-kata ini. Senyum di wajah mereka berubah sedikit tidak wajar. Zhou Tong dari dulu memang hanya memiliki status sebagai murid. Namun dia akhirnya memaksa Master Sekte Yuan Gate untuk campur tangan. Baru saat itulah dia terbunuh. Masalah ini akhirnya menarik beberapa ejekan tersembunyi, menyebabkan reputasi Yuan Gate menjadi rusak. Itu bisa dianggap sebagai titik sakit di hati para murid mereka. Pada saat ekspresi Lei Qian suram dan ingin mengatakan sesuatu, Yuan Chang di depannya melambaikan tangannya. Mata sipitnya yang berisi senyum kecil, saat dia menatap Lindong. Namun senyum itu dipenuhi dengan kedinginan yang gelap dan intens. Sepertinya kita belum menempatkan murid-murid Dao Sekmu ini dengan tempat yang cukup, di mana tempat mereka selama bertahun-tahun. Balas Yuan Chang. Yuan Chang melengkungkan mulutnya dan tersenyum. Segera dia menggelengkan kepalanya. Matanya seperti ular ketika menyapu semua anggota Dao Sek. Dia dengan lembut berkata, kalau begitu, kalian semua harus berdoa untuk diri kalian sendiri, selama kompetisi sekte besar ini, ucap Yuan Chang. Suaranya tidak mengungkapkan kata-kata jahat yang terang-terangan. Namun niat buruk itu dapat dengan jelas didengar oleh semua orang. Beberapa hal tidak boleh dikatakan sebelum kompetisi ini berakhir, balas Lindong. Senyum di wajah Lindong menarik sedikit demi sedikit. Kedua matanya samar-samar berisi cahaya gelap, yang melonjak di dalam matanya. Di bawah lengan bajunya, tinjunya juga mengencang. Dia sadar, bahwa dia harus benar-benar keluar sebagai juara selama kompetisi sekte besar ini, tidak peduli apapun yang akan terjadi. Kamu sangat berani. Aku suka itu. Ketika saatnya tiba, aku akan mengembalikan kata-kata ini sekali lagi kepada kamu. Semoga ini bukan kata-kata terakhir yang kamu dengar dalam hidup kamu. Balas Yuan Chang. Yuan Chang tertawa lemah. Setelah itu, dia perlahan menarik matanya. Jari-jarinya disilangkan dan ditempatkan di depannya. Lei Qian dan Ling Zhen, yang akrab dengan karakternya, mengungkapkan senyum dingin di bibir mereka, ketika mereka melihat ini. Mereka sadar, bahwa momen seperti itu adalah, ketika hasrat membunuh di dalam hati Yuan Chang telah mencapai puncaknya. Itu sangat jelas, bahwa Lindong sudah memprovokasi niat membunuh dari Yuan Chang. Dao Sek benar-benar sial, ucap seseorang. Lindong juga menarik tatapannya, ketika Yuan Chang melakukannya. Dia menoleh untuk melirik Ying Xiao Xiao dan yang lainnya. Wajah mereka bahkan tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun, karena provokasi sebelumnya terhadap Yuan Chang. Sebagai gantinya, cukup banyak dari mereka yang memiliki ekspresi keras yang sedingin es. Bisakah Yuan Chang dianggap sebagai orang terkuat di antara generasi termuda di wilayah Suan Timur? Lindong bertanya dengan lembut. Ying Xiao Xiao berpikir sejenak setelah mendengar ini.
Dia segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, hanya ada satu orang yang tidak lebih lemah darinya. Siapa orang itu? Tanya Lindong. Orang yang berada dalam puncak daftar orang yang menjadi buronan sekte, orang itu adalah, topeng hantu, Chen Gui. Jawab Ying Xiao Xiao. Chen Gui, gumam Lindong. Lindong mengerutkan keningnya, itu sangat jelas, bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia bukan murid dari sekte manapun. Selain itu, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai seseorang dari wilayah Suan Timur. Orang ini muncul dan menghilang seperti hantu. Orang biasa akan kesulitan menemukan jejaknya, telah dikabarkan juga, bahwa dia pernah bertukar pukulan dengan Yuan Chang, tetapi Yuan Chang tidak dapat muncul sebagai pemenang. Dari samping, Wang Yan membuka mulutnya dan menjelaskan. Oh, jadi seperti itu, gumam Lindong dalam benaknya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya wilayah Suan Timur ini benar-benar dipenuhi oleh banyak ahli tersembunyi. Dia bertanya-tanya, apakah Chen Gui akan muncul selama kompetisi sekte besar ini? Pikir Lindong, wilayah iblis unik akan segera dibuka. Ying Xiao Xiao tiba-tiba berkata, sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya. Lindong mengangkat kepalanya ketika mendengar ini. Dia melihat beberapa riak mulai muncul di penghalang spasial di kejauhan. Daerah iblis unik ini akan dibuka. Sementara daerah iblis unik berada dalam keadaan di mana ia akan terbuka, dua sinar cahaya melintasi langit pada jarak 500 km jauhnya dengan kecepatan kilat. Murid junior, tidak perlu terlalu cemas. Kami akan tiba tepat waktu untuk kompetisi sekte besar, ucap seseorang. Kedua sinar cahaya diposisikan secara berbaris. Sosok cahaya di belakang tiba-tiba berhenti sejenak, sebelum berbicara agak tak berdaya. Sosok cahaya itu terungkap saat dia berhenti. Ada setengah topeng hantu di wajahnya, memberinya penampilan seperti hantu yang agak menakutkan. Siapa yang mau menjadi selambat dirimu? Tidak perlu mengikuti aku, jika kamu tidak ingin pergi. Aku bisa pergi sendiri, ucap seseorang. Namun sosok cahaya di depan itu tidak melambat karena ini. Segera setelah itu, suara wanita muda yang jelas dipancarkan. Segera, kecepatannya tiba-tiba bertambah saat dia bergegas menuju cakrawala. Orang bertopeng hantu itu tanpa sadar tertawa pahit, dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia hanya bisa mengikuti dengan cepat. Percakapan keduanya bergema samar-samar. Apakah murid junior sedang mencari seseorang? Siapa ini? Apakah orang itu sangat penting? Namun kamu akan tahu siapa orang itu setelah dia ditemukan, tapi aku mungkin akan dimarahi begitu aku menemukannya. Kamu harus sedikit lebih pintar ketika saatnya tiba. Kalau tidak, aku akan memberitahu guru, bahwa kamu gagal melindungi aku dengan baik ketika kami kembali. Bahkan guru enggan memarahi kamu, baiklah, terdengar perbincangan seseorang, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.